Oke teman-teman, terima kasih. Barusan kita sudah melihat dan mengulas beberapa sejarah-sejarah dan peninggalan dari Kabupaten Indramayu yang tersimpan di Museum Badar Cimanuk, dan sekarang kita sedang bersama Bapak Nangsadewo. Bapak Nangsadewo. Oke, Bapak Nangsadewo, kalau di sini sebagai apa, Pak? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri di sini adalah sebagai pendiri, juga pengelola untuk perjalanan dan operasional Museum Badar Cimanuk. Dan ini satu proses yang panjang, dan insya Allah tahun ini usianya sudah 10 tahun. Amin. Nah, kalau Pak Sadewo sudah berapa lama di sini? Untuk perintisan museum sendiri itu sudah sangat lama. Ya, itu dimulai dari tahun 2005. Tahun 2005. Ya, lama juga ya. Tetapi dideklarasikan itu tahun 2015. Nah, lalu tempat ini salah satu bangunan bersejarah, dan ini misi kita adalah sebenarnya bukan hanya museum ya, tetapi juga untuk menyelamatkan bangunan bersejarah lainnya. Dan ini salah satu bangunan bersejarah yang ada di Jalan Veteran, ya, satu kawasan dengan yang bangunan lainnya. Ada panti budaya, masjid agung, gereja, kelenteng, lalu juga yang baru direstorasi oleh Pak Toto itu ada VOC ya, yang sebelah sana itu. Nah, jadi kita mencoba bangunan-bangunan ini bermanfaat dan memberikan informasi juga edukasi kepada masyarakat. Izin bertanya dari kami, bisa dinamakan Museum Badar Cimanuk itu asal usulnya dari mana, Pak? Nah, ya tadi sudah dijelaskan bahwa Cimanuk itu adalah nama sungai terbesar ya yang ada di Jawa Barat, dan peradabannya itu menyimpan histori yang panjang. Nah, itu ada di Indramayu ya, karena Indramayu sendiri adalah merupakan kota pelabuhan sungai sejak 1515. Itu sudah dijelajahi oleh penjelajah dari Portugis, dan peninggalannya itu salah satunya adalah kawasan yang sekarang menjadi kota Indramayu. Dan artefaknya nanti mungkin bisa dilihat ya, selain sungai itu ada di wilayah Jalan Siliwangi ya, termasuk beberapa situs yang mendukung bahwa ekosistem museum ini sampai hari ini, maksudnya Badar Cimanuk itu masih ada. Nah, itu di Desa Pagirikan ya, di sana ada tempat pembuatan kapal nelayan ya, lalu juga di Karangsong. Nah, ini membuktikan bahwa peradaban Cimanuk itu kita ambil namanya ya, Kebandaran Cimanuk ini, dan ini sesuai bahwa bukan cerita karangan, betul, bahwa Indramayu ini memang hadir dari peradaban Sungai Cimanuk, seperti itu. Berarti asal usul dari museum ini dilihat dari sejarah-sejarah yang sudah digali ya, atau sejarah-sejarah yang memang sudah dikaji sedemikian rupa begitu. Dan memang ini tidak berhenti, kita terus setiap hari berupaya supaya datanya terkumpul. Tetapi ada dua arah kita. Pertama, kita perkenalkan ke masyarakat itu kalau ngobrol sejarah nanti jenuh atau tidak tertarik, maka kita memberikan satu layanan ya, satu perjalanan wisata yang berbasis historikal ya. Nah, ini di depannya nih armadanya ada nih ya, ada Indramayu Tour on Bus historical trip, itu tentang sejarah, budaya dan religi. Nah, maka nanti masyarakat itu tidak jenuh ya, karena diajak jalan-jalan. Kalau diajak ngobrol sejarah, membaca buku, nanti pusing juga gitu. Berarti setiap, mohon maaf, masyarakat yang pengen tahu pun kesini boleh gitu? Boleh. Nah,
Ya. Kalau buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa? Nah, kita buka itu mulai hari Selasa sampai dengan Minggu. Selasa dengan Minggu. Ya. Kalau hari Senin berarti Ya, Senin libur. libur. Hari besar nasional libur ya. Hmm. Nah, itu kita buka jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Dan seberapa banyak pengunjung ataupun orang yang mengunjungi datang ke museum ini, Pak? Alhamdulillah ya. Setelah kita padu dengan ada city tour, Hmm. lalu juga di belakang ada sarana umum ya, ada Ranggon Cimanuk untuk aktivitas pelajar. Hmm. Nah, itu kita yang banyak itu pelajar, lalu juga penelitian, dan tidak hanya dari kita Indonesia atau dari lokal, itu tamu-tamu asing juga ada. Dari kemarin terakhir itu ada dari Prancis ya, Hmm. lalu juga dari Portugis juga ada, Belanda itu sering ya, Jepang, Korea ada. Nah, karena memang perlintasan mereka macam-macam ya, ada yang ingin melihat kawasan sampai ke Sungai Karangsong itu, Hmm. ingin melihat pembuatan perahu, lalu juga ada dari kota-kota lainnya, misalnya dari Surabaya, Malang ya, dari Jogja. Nah, ini ingin mengetahui tentang situs makam yang hubungannya dengan sejarah perkembangan Islam. Ya. Oh, misalkan di tahun berapa Museum Badar Cimanuk ini berdiri? Sudah lama kah? Nah, Persekitaran. ini kita deklarasikan, kita berdirikan ya, kita resmikan itu tahun 2015. Berarti peresmian di tahun 2015. Ya, 2015. Tetapi tempatnya belum di sini ya. Dulu tempatnya Dulu itu di mana, Pak? Itu gedung sebelah tuh. Itu yang atas. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti. Jangan lupa komen, share, dan subscribe atau like. Kami tadi sudah melihat dan kebetulan diberikan penjelasan sedikit yang pendiri dari cagar budaya ini atau museum ini. Next berikutnya kita akan menggali budaya-budaya yang lain dan museum-museum yang lain dan peradaban yang lain. Jangan lupa tetap ikuti channel kami